perbatasan Malang Lumajang. Saat ini diterjang banjir dan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami melaporkan dari bawah Geladak Perak. Di kilometer 59 terjadi longsor. Ini terjadi longsor yang mengakibatkan penutupan jalan menuju Malang dan Lumajang. Ini penutupan jalan. Ini tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 atau roda 4. Ini tidak bisa dilewati. Dan keadaan, situasi dan kondisi di daerah Piket 0 ini seperti ini, kabut tebal. Ini banjirnya juga besar. Ini untuk sementara yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari LPBI PCNO Kabupaten Lumajang atas nama Ahmad Ali Suud melaporkan dari Candipuro, yang tepatnya di kilometer 459 di bawah Jembatan Perak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini semuanya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal yang selalu kelimpahan rahmat, kelimpahan pahala, kelimpahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman ya semuanya, mudah-mudahan semua jenengan semua pada pagi ini dalam kondisi sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setiap langkah, setiap nafas, setiap pergerakan mudah-mudahan jadi amal yang soleh, amal yang selalu bisa memberikan dampak positif kepada kita, tentunya keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa yang jenengan sampaikan barusan ini itu kejadian musibah dan banjir bandang kemarin sore di Lumajang, tepatnya di Dampit jurusan Malang, Lumajang, Jawa Timur, Indonesia. Itu kejadian kemarin ya. Jadi mulai kemarin itu banjir, hujan mulai pagi malamnya itu sampai sore kemarin itu tidak berhenti hujan ya. Hujan terus akhirnya ada 2 jembatan jebol yang barusan kita saksikan itu. Ada 2 banjir, ada 2 jembatan jebol, terus air sungai naik pasang sampai ke atas. Dan korbannya yaitu adalah ada perkiraan 60-70 orang, baik itu laki-laki, baik itu orang tua, anak-anak, balita, itu semuanya mengungsi karena rumahnya tertimpa pepohonan dan kebanjiran dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertahan di lokasi itu. Akhirnya banyak butuh bantuan dari segi makanan, pempes, baju layak pakai dan lain sebagainya. Ini hasil dari teman-teman Tagana kemarin dan teman-teman itu penanganan gempa itu di
di laporannya di grup-grup begitu, karena teman-teman saya juga ikut di sana ya. Nah, apa yang bisa saya sampaikan, tentang musibah ini. Nah, ingatkan bagaimana ketika Nabi Nuh itu kebanjiran bandang ketika itu, ya semuanya banjir. Terus hikmahnya yang bisa kita ambil di ketika banjir kemarin itu, hikmahnya itu ada 4 teman-teman, sahabat-sahabat. Hikmahnya ada 4 dari kejadian banjir itu, hikmahnya ada 4. Apa saja? Yang pertama adalah menguji iman kita ya. Yang pertama itu menguji iman kita. Iman kita itu diuji oleh Allah ya. Jadi iman kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji bagaimana? Diuji apakah iman ini masih tetap istiqomah merawat dan ngopeni iman kita kepada Allah. Bisa saja ketika tertimpa musibah, itu bisa saja kita tidak beriman kepada Allah, atau kita ingkar, atau kita malah benci kepada Allah. Itu namanya menguji iman kita. Jadi iman kita diuji oleh Allah. Iman kita diuji. Kalau kita miskin, kalau kita lagi sulit, lagi miskin, yang diuji oleh Allah kemiskinannya. Diuji oleh Allah, miskin kita diuji. Karena tiap hari butuh makan, tiap hari butuh keperluan, kepentingan dan lain-lain. Itu kan diuji Allah. Ketika kita sulit mencari uang, apakah masih mampu tetap iman kepada Allah? Apakah mampu bisa istiqomah kepada Allah untuk meningkatkan iman kita? Itu kalau miskin. Nah, kalau kita kaya, menjadi DPR, menjadi pejabat, menjadi kepala desa, Pak Camat dan lain-lain, itu juga diuji oleh Allah. Apakah ketika kita kaya, punya banyak uang, apakah masih bisa bersedekah dengan orang lain? Apakah bisa berbuat baik kepada orang lain? Apakah bisa menolong orang lain? Nah, itu kalau kita kalau kita menguji iman kita. Kalau kita lagi banyak uang, ketika kita punya jabatan, jadi pejabat, apakah banyak manfaatnya ke orang lain? Atau jangan-jangan sering menghina orang lain, sering menghardi orang lain? Itu ujian, sahabat. Ya, itu juga ujian. Nah, kalau kita tidak bisa meningkatkan iman kita, berarti ujian kita tidak lolos. Nah, jadi teman-teman jangan kecil hati. Yang kaya diuji kayanya, yang miskin juga diuji kemiskinannya. Semua tergantung hati kita, bagaimana cara meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu. Yang kedua adalah hikmah di balik gempa itu apa? 2, menggugurkan dosa. Nah, dosa kita digugurkan oleh Allah. Kalau kita mampu menjalani dengan ikhlas, mampu menjalani dengan penuh kesabaran, itu akan membuat dosa kita berguguran. Ya, sama dengan orang yang sakit. Orang yang sakit kalau ikhlas, itu dosanya dikurangi oleh Allah. Ya Allah, sakit. Yang penting bukan sakit hati ya. Yang penting bukan sakit hati, tapi sakit fisik kita itu sakit, tak bisa bekerja, tak bisa tapi ikhlas nerima dengan kondisi yang ada. Itu maka itu Allah akan memberikan dosa kita akan gugur, dosa kita akan dikurangi. Karena kita tiap hari pasti berdosa. Ya, tiap hari kita berdosa. Jadi kita harus hati-hati bagaimana cara supaya kita itu, dosa kita itu supaya supaya tetap berkurang dan pahala kita tetap bertambah. Bagaimana caranya? Ya, kita harus jauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah dan kita lakukan apa yang kita diberitakan oleh Allah. Jadi 2 itu menggugurkan dosa. Yang ketiga itu muhasabah. Muhasabah itu apa ya? Apakah ini ujian kepada Allah? Apakah ini ujian dari Allah? Apakah ini teguran dari Allah? Nah, gitu ya. Jadi yang ketiga itu muhasabah. Jadi kita harus evaluasi diri. Ketika evaluasi diri itu apakah saya yang salah? Apakah memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Contohnya begini. Kalau kita yang salah, maksudnya kita melakukan banyak dosa kepada Allah. Melakukan banyak dosa ini itu. Terus kita itu dengan Allah diberikan musibah.
itu namanya bukan ujian tapi teguran dari Allah. Contohnya kita biasa melakukan zina, kita biasa main perempuan, minum arak, mencuri dan lain-lain. Terus kita dapat musibah, itu namanya teguran dari Allah. Ya, ditegur oleh Allah, diberikan musibah oleh Allah dengan harapan supaya kembali ke jalan Allah. Supaya kembali ke jalan Allah. Begitu. Tapi kalau kita ahli ibadah, sudah suka bersedekah, sudah menolong orang tua, menolong orang lain, ahli sujud, ahli duha, ahli sholat, sholatnya tak bolong-bolong, istiqomah dalam semua hal, istiqomah dalam semua kebaikan. Tapi kok kena musibah? Kenapa kok begitu? Itu namanya apa? Ujian dari Allah. Namanya ujian, kalau kita lolos dan mampu menjalaninya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Maka kita akan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih besar dan yang lebih setimpal. Contoh Nabi Ayub. Nabi Ayub itu seorang nabi yang diberikan penyakit oleh Allah, dan penyakitnya itu berupa, kalau sekarang ya, itu berupa kusta. Kalau sekarang itu punya penyakit kusta. Nah, perantara penyakit kusta itu Nabi Ayub itu sampai apa? Nabi Ayub itu sampai apa? Nabi Ayub itu sampai semua anaknya meninggal karena tertular dari penyakit Nabi Ayub. Bahkan istrinya sampai pernah menjual apa? Menjual rambutnya ini, mau dimakan tidak punya, dan bahkan akhirnya istrinya sampai meninggalkan Nabi Ayub. Tapi Allah, karena sabar Nabi Ayub, akhirnya Nabi Ayub itu apa? Sembuh dan diganti oleh Allah dengan 2 kali lipat. Jadi anaknya itu punya anak 25, akhirnya punya anak lagi, istrinya kembali. Itu Nabi Ayub. Jadi semua itu memang ujian dari Allah kalau kita ahli ibadah. Tapi kalau tidak ahli ibadah, ahli maksiat, itu teguran namanya. Yang ketiga, yang keempat, kesabaran. Memang dengan Allah itu apa hikmahnya, itu sabar. Karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan Allah akan menguji manusia dengan kelaparan, ketakutan, terus kekurangan makan, kekurangan minum, kekurangan harta. Itu memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Jadi al-mal, harta, wal banuna, anak-anak kita, zinatul hayatid dunya, itu kesenangan bagi apa? Kesenangan di dunia. Namanya kesenangan jangan terlalu kita cintai, jangan terlalu kita banggakan. Semua ini milik Allah. Semua ini milik pencipta kita. Kita itu hanya punya amanah memakai, punya amanah menjalankan, dan punya amanah ngopeni. Jadi numpang berjuang, numpang ngopeni. Tapi kalau kita sabar, maka semua langkah ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala itu yang membuat beruntung kepada kita, dan kelak pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak ikhlas, tidak ikhlas, terus tidak sesuai dengan aturan yang apa, ya neraka balasannya. Mudah-mudahan saya semua dengan sampean semua mudah-mudahan ditakdir oleh Allah masuk surga. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau teman-teman, ya sahabat-sahabat yang istiqomah menonton video saya, berkomentar yang baik, dan dengan harapan kan minta balasan kunjungan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya bukan tidak mau berkunjung ke videonya jenengan, sekali lagi saya masih belum sempat, karena banyak teman-teman YouTuber yang sudah datang ke video saya sampai 3 kali, sampai ada yang 4 kali, tapi saya belum berkunjung, mohon maaf. Tapi yang banyak berkunjung itu akan saya share di komunitas saya, ya akan saya share, itu balasan saya dari sampean, karena tidak semua videonya saya bisa kunjungi, tidak, karena kesibukan saya kemarin ke Surabaya dari pagi sampai sore, ya ini tadi malam baru datang jam 12 malam, terus bangun ini konten, ya jadi mohon maaf yang besar, bukan saya tidak mau berbagi, tidak mau hadir di videonya jenengan, karena memang kesibukan saya. Tapi saya janji akan yang sering berkunjung di video saya akan saya share di komunitas saya. Siapa tahu ada malaikat lewat, terus videonya sampai viral, bisa bertambah subscriber, bisa bertambah jam tayang.
Salam sukses, karena semua ini sahabat tidak ada yang bisa hidup sendiri. Semua memang butuh kerjasama, butuh gotong royong, butuh saling berbagi, saling mendukung. Kita itu memang dengan saling mendukung ini nanti ada keterkaitan. Nah, keterkaitan itu yang membuat kita akan sukses bersama. Salam sehat, sukses semuanya, amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami terkira. Amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.